Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mufid. Saya dari Manajemen Bisnis Syariah kelas 6B. Ingin menjawab soal dari UAS Akuntansi Manajemen. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan akuntansi manajemen dan apa yang dihasilkan dari akuntansi manajemen? Jadi, akuntansi manajemen adalah kegiatan atau proses yang menghasilkan informasi dengan bentuk keuangan bagi manajemen, berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam menjalankan fungsi manajemen. Terus soal kedua, apa yang dimaksud dengan biaya tetap diskresionari, biaya variabel diskresionari, dan biaya semi variabel? Jelaskan dan berikan masing-masing contohnya minimal 2. Jadi biaya tetap diskresionari adalah biaya yang dapat dihilangkan atau dikurangi tanpa berdampak langsung pada laba. Contohnya seperti pelatihan karyawan dan kegiatan penelitian dalam pengembangan untuk produk tertentu. Biaya variabel ini diskresioner adalah biaya variabel yang tidak memiliki hubungan teknis yang nyata dengan aktivitas yang mengkonsumsi biaya tersebut. Contoh, gaji manajemen pabrik dan komisi penjualan. Biaya semi variabel merupakan biaya yang mengandung unsur-unsur biaya variabel dan biaya tetap. Contohnya seperti biaya listrik dan biaya reparasi. Terus yang ketiga, apa yang dimaksud dengan harga pokok produk dan mengapa perusahaan perlu menghitung harga pokok produk? Jelaskan. Nah, di sini harga pokok produksi adalah semua biaya yang telah dikorbankan dalam proses produksi atau kegiatan mengubah bahan baku menjadi bahan selesai yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Tujuannya ini untuk menentukan harga jual produk. Dengan mengetahui harga pokok produksi, maka perusahaan dapat juga menentukan harga jual produknya, memantau realisasi biaya produksi. Manajemen ini membutuhkan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan dalam pelaksanaan rencana produksi, menghitung laba rugi periodik. Manajemen membutuhkan informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam periode tertentu untuk mengetahui apakah kegiatan produksi ini menghasilkan laba atau rugi. Terus soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan metode full costing, variable costing, dan activity based costing? Apa perbedaan dasar dari ketiganya? Jelaskan. Nah, jadi full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Terus yang kedua ada variable costing. Variable costing ini merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Terus yang ketiga ada activity based costing. Pada dasarnya ini merupakan metode penentuan harga pokok produk atau product costing yang ditujukan untuk menyajikan informasi harga pokok produk secara cermat atau akurat. Jadi untuk kepentingan manajemen dengan digunakan untuk menghasilkan produk. Jika full costing dan variable costing ini menitik beratkan penentuan harga produk hanya pada fase produksi saja. Jadi activity based costing ini menitik beratkan penentuan harga pokok produk di semua fase pembuatan produk. Sejak fase di desain ini dan pengembangan produk sampai dengan penyerahan produk ke konsumen. Terus soal yang kelima ini apa manfaat menerapkan metode ABC dan bagaimana tahap-tahap penerapannya? Sini jawabannya untuk menjabarkan biaya pengeluaran perusahaan secara informatif, jelas, dan terperinci. Jadi untuk membantu pihak manajemen dalam menentukan dan mengatur strategi ini, perusahaan di masa yang akan datang akan mendapatkan harga pokok penjualan yang tepat dan akurat. Perusahaan ini bisa berkesempatan bersaing secara global dengan perusahaan lain dengan harga yang kompetitif. Soal yang keenam, apa yang dimaksud dengan titik impas atau BEP? Apa tujuan mencari titik impas, serta bagaimana cara menghitung BEP dengan metode matematika dan metode kontribusi unit. Jadi di sini harus jelaskan
Break-even point atau BEP merupakan kondisi ketika pendapatan sebuah perusahaan sama dengan modal yang keluarkan. Tujuannya ini untuk mendesain spesifikasi produk, menentukan harga jual persatuan produk, menentukan jumlah produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian, memaksimalkan jumlah suatu produksi, merencanakan laba yang diinginkan dijadikan pedoman bagi perusahaan dalam mengetahui kondisi keuangan di periode selanjutnya. Itu ada rumus BEP, metode matematika itu sama dengan BEP. Kalau rupiah sama dengan penjualan plus jumlah. Jadi terus ada biaya sama dengan itu kayak laba bersih penjualan ditambah biaya variabel ditambah biaya tetap sama dengan jadi laba bersih. Ini penjualan sama dengan biaya variabel plus biaya tetap plus laba bersih. BEP metode kontribusi unit itu sama dengan biaya tetap atau margin atau kontribusi per unit. Rupiah itu sama dengan biaya tetap rasio margin kontribusi. Oke, jadi soal nomor 7, jelaskan korelasi antara kelangsungan hidup dan laba maksimum terhadap penetapan harga jual. Hubungan keberlangsungan hidup dengan penetapan harga jual adalah perusahaan menetapkan harga jual tidak selalu mencari laba saja, akan tetapi perusahaan itu bisa saja menetapkan harga jual hanya untuk bertahan di dalam pasar, sehingga perusahaan tetap hidup dengan cara menetapkan harga hanya cukup menutupi biaya variabel dan tetap. Hubungan laba maksimum dengan penetapan harga adalah perusahaan akan menetapkan harga jual dengan laba sebesar-besarnya dengan tujuan memperkaya perusahaan. Itu soal yang ke-8. Sebutkan dan jelaskan dua faktor internal dan dua faktor eksternal yang mempengaruhi penetapan harga. Nah, di sini jawabannya yaitu faktor internal. Tujuan pemasaran perusahaannya itu yaitu setiap perusahaan pasti memiliki tujuan pemasaran seperti memaksimalkan laba, meraih target pasar yang besar, menjaga kualitas produk, dan lain-lain. Hal-hal di atas menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan penetapan harga. Terus ini ada biaya. Faktor ini merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam melakukan penetapan harga. Harga dapat ditentukan berdasarkan biaya produksi, pemasaran, dan biaya lainnya yang setelah dijumlah dapat menutup biaya langsung, overhead, dan laba atau rugi. Terus ada kalau faktor eksternal itu sifat pasar dan permintaan. Jadi perusahaan itu harus mengetahui produk seperti apa yang dapat diterima oleh pasar dan manfaat apa yang diberikan oleh produk serta perilaku konsumen secara umum agar produk itu dapat ditawarkan yang bisa menimbulkan keinginan untuk membeli produk yang ditawarkan. Terus ada juga persaingan. Jadi persaingan ini dalam penetapan harga dilakukan dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh pesaing bisnis. Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang dapat pengusaha lakukan seperti kayak melakukan sistem penjualan di bawah harga normal dari pesaing bisnis. Terus menetapkan harga yang sama agar persaingan tidak terlalu besar, memberi harga yang lebih tinggi dari pesaing bisnis dengan jaminan bahwa produk yang ditawarkan ini memiliki kualitas yang jauh lebih baik dari pesaing bisnis. Terus yang soal ke-9, bagaimana strategi penetapan harga untuk produk baru. Harga mengapung adalah memberikan harga yang tinggi agar dapat menutupi biaya dan sekaligus menghasilkan laba maksimum, atau dengan kata lain dalam hal ini perusahaan itu mampu meyakinkan pelanggan bahwa produknya ini memiliki perbedaan dengan produk sejenis yang dimiliki oleh pesaing. Jadi harga penetrasinya adalah memberikan harga lebih rendah agar tercipta pangsa pasar. Permintaan umumnya diterapkan pada kondisi pasar yang tidak terfragmentasi ke dalam aspek berbeda dengan produk dan itu tidak memiliki nilai simbolis yang tinggi. Terus soal yang ke-10, bagaimana peranan penyusunan anggaran dalam proses pengendalian manajemen. Jadi kayak anggaran itu berperan sebagai alat untuk membantu manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang terutama ditinjau dari sisi keuangan. Sehingga anggaran dapat menjadi sebuah alat yang sangat bermanfaat untuk membuat pelaksanaan kegiatan organisasi yang efektif dalam jangka pendek. Di samping itu, dengan adanya sebuah sistem anggaran yang baik, hal ini akan berguna untuk membuat pimpinan organisasi dalam mengambil langkah-langkah yang strategik yang tepat sesuai dengan kondisi yang terjadi. Terus yang ke-11, apa saja metode yang digunakan dalam menentukan harga transfer. Metode harga pasar, harga pokok,
di sini dijelaskan dalam menentukan harga transfer, yaitu ada metode harga pasar, harga pokok, negosiasi, koordinasi, atau bisa juga disebut arbitrase, yaitu koordinasi. Terus yang ke-12 sebutkan dan jelaskan jenis anggaran. Yang pertama, anggaran penjualan adalah suatu anggaran yang dirinci dan diteliti mengenai penjualan perusahaan di masa depan. Terus yang kedua, anggaran produksi adalah suatu anggaran yang dibuat untuk satu periode anggaran, di mana anggaran ini membuat rencana-rencana unit perusahaan. Terus ada yang ketiga, anggaran biaya bahan baku merupakan anggaran yang sangat diperlukan dalam jalannya proses produksi. Tujuan anggaran bahan baku ini adalah untuk dapat memberikan taksiran pada bahan baku yang dinyatakan dalam satuan uang serta jumlah bahan baku. Terus yang keempat, anggaran tenaga kerja langsung. Ini dapat digunakan untuk dapat menaksir biaya tenaga kerja selama periode anggaran. Terus yang kelima, anggaran overhead pabrik. Anggaran ini digunakan untuk membuat estimasi biaya overhead pabrik dalam periode waktu tertentu. Terus yang keenam, anggaran persediaan. Anggaran ini membuat tentang persediaan perusahaan dalam periode waktu tertentu. Yang ketujuh, anggaran biaya produksi. Anggaran ini terdiri dari anggaran biaya pemasaran dan anggaran biaya administrasi serta umum. Yang ke-8, anggaran program merupakan anggaran suatu aktivitas perusahaan yang telah direncanakan dan disusun berdasarkan program utama perusahaan yang berupa jenis produk. Yang 9, ada anggaran pertanggungjawaban adalah anggaran atas suatu aktivitas yang direncanakan dan disusun berdasarkan pusat pertanggungjawaban yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Terus yang ke-10, ada anggaran pengeluaran modal. Anggaran yang berkaitan dengan rencana perubahan aktivitas tetap suatu perusahaan dalam periode waktu anggaran. Terus soal yang terakhir, yang ke-13, yaitu sebutkan dan jelaskan apa saja keunggulan balance scorecard. Jadi perencanaan strategis itu yang lebih baik, yaitu ada balance scorecard. Ini juga menyediakan framework yang kuat untuk membangun dan mengkomunikasikan strategi. Model bisnis divisualisasikan dalam peta strategis yang membantu manajer untuk berpikir tentang hubungan sebab dan akibat dengan objektif strategis yang berbeda. Ini artinya hasil kinerja dan pemicu untuk kinerja masa depan dapat diidentifikasi untuk membentuk gambaran komplit strategi tersebut. Terus ada juga peningkatan strategi komunikasi dan eksekusi. Mempunyai peta atau gambaran mengenai strategi memudahkan perusahaan untuk mengkomunikasikan strategi secara eksternal dan internal dengan mudah. Hal ini berhubungan dengan pepatah yang seringkali dengar, yaitu sebuah gambar bermakna 1000 kata, rencana dalam gambar. Jadi ini memfasilitasi pengertian strategi, membantu karyawan dan stakeholder eksternal untuk ikut terlibat dalam penyampaian dan pengulasan strategi. Sulit bagi orang itu untuk mengeksekusi strategi yang mereka sendiri tidak paham sebenarnya. Jadi gambar tersebut itu kayak membantu untuk meningkatkan pemahaman bagi pihak yang terlibat. Jadi informasi manajemen yang lebih baik. Kayak terus ada pendekatan dengan balance scorecard, membantu organisasi untuk mendesain indikator kinerja utama yang mengukur hal penting bagi perusahaan. Riset dari Bernard Mayer itu kayak menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan balance score cenderung memberi hasil yang lebih tinggi pada kualitas informasi manajemen dan pembuatan keputusan yang lebih baik. Kayak laporan kinerja yang meningkat, kayak balance scorecard ini bisa digunakan untuk panduan desain laporan dan papan pedoman kinerja. Kayak ini memastikan bahwa pelaporan manajemen berfokus pada hal yang tertunda dalam masalah strategis dan membantu perusahaan untuk memantau eksekusi dari rencana mereka. Jadi dalam mengeksekusi rencana dengan baik, organisasi ini harus memastikan bahwa seluruh unit bisnis dan fungsi dukungan sedang bekerja pada tujuan yang sama. Menerapkan balance scorecard kepada semua unit akan membantu perusahaan tersebut mencapai keselarasan strategi dengan kegiatan operasionalnya. Sekian dari saya, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ahmad Mufi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.